Kira-kira gambarannya gini Pak Maranto, saya baca 3 kali itu nggak ngerti. Terus akhirnya saya tanya sama ada satu teman Hmm. di sekolahan itu, di apa law school itu. Karena saya udah rap nggak ngerti, udah mulai frustasi, saya tanya, aku udah 3 kali nih baca ini, kenapa aku nggak ngerti ya? Hmm. Ah, ini bagus nih. Ini apa keuntungannya dari lapangan bola nih, Pak Mar. Oh, teman dan networking ya Pak. Ya tidak tidak malu bertanya lah. Iya, iya, iya. Ya kita kan nggak usah gengsi, nggak Iya. ngerti banyak, memang nggak ngerti. Eh, ada semangat, pengalaman yang luar biasa, ada keikhlasan, perjuangan yang campur baur jadi satu ya Pak Heru ya. Mungkin ada semacam message gitu Pak pada generasi muda di Kementerian Keuangan khususnya gitu bahwa untuk meraih sebuah jabatan dan posisi tertentu itu kan harus didasari pada kerja keras, disiplin, bahkan keikhlasan ya Pak ya, dan kesadaran bahwa itu adalah penugasan dari pimpinan dan bahkan dari bangsa dan negara. Betul. Nah, kunci sukses waktu Bapak di Bea Cukai kira-kira apa Pak? Supaya bisa di-share Iya. ke anak-anak muda ini Pak. Kalau singkatnya pertama, betul yang Bapak sampaikan. Kita mesti harus kerja keras memang. Kerja keras itu, kalau kita ingin kerja keras, saya selalu ingat, ya saya korelasikan dengan rakyat. Hmm. Kalau kita ingat rakyat yang mungkin yang masih belum sepenuhnya bisa menikmati kehidupan yang mungkin masih di bawah rata-rata itu, ya kita jadi semangat kerja keras Iya, ya. iya, 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 betul, Karena betul. kan sering kalau kita pulang kampung itu masih lihat tukang becak, tidurnya di becak. Iya, iya, iya. Meskipun kadang-kadang kita ngiri juga, enak banget itu. Nggak mikir apa-apa ya Pak. Tapi kalau kita tanya dia marah pasti. Iya, iya, Ya iya, kan kita tahu tukang becak itu kadang-kadang makan ya mungkin 2 kali lah rata-rata. iya. Sementara ya negara kan sudah mestinya bisa memberikan yang lebih baik bagi mereka Mhm. dan tidak lagi menjadi tukang becak kan. Iya, iya, iya. Nah kalau ingat itu biasanya kita jadi semangat kerja Semangat keras. ya Pak ya, betul, betul. Nah yang kedua kuncinya ya mesti harus banyak temen ya. Itu. Saya senang karena mungkin urusan apa cerita lapangan itu Iya, Pak, karena mungkin tanpa iya, saya sadari ya, iya. saya banyak teman itu ya artinya ya ada network, ada komunikasi yang baik, Betul, betul. koordinasi, dan tidak perlu kita merasa bahwa kita yang bisa sendirian. Iya, oh, Ya ini mesti harus bareng-bareng. iya. Teamwork ya Pak ya, Iya, oke, teamwork oke. itu menurut saya penting sih. Ini untuk ngingetin adik-adik yang muda yang kadang-kadang ya apa lupa Iya. karena asik dengan kesendiriannya dia. Mhm, mhm. Terutama Karena generasi milenial nih Pak ya. nggak suka Yang kadang-kadang. yang di depan rumahnya udah nggak ada lapangan bola ya. Memang susah sekarang nyari. Yang ada kan main bola di handphone, Di Pak. handphone ya. Tapi kan dia nggak ada interaksi dengan Betul, itu. betul ya. Nah, terus eh, ya tentunya kita harus loyal ya Iya, iya, pada pimpinan. iya. Saya beruntung di Samapta, waktu di STAN itu tiap tahun saya di Samapta, Pak Marwanto. Hmm, Jadi tanpa saya sadari membentuk apa namanya prinsip bahwa kita itu kalau jadi bawahan ya loyal sama atasan. iya. Karena atasan kan sudah dipercaya sama pimpinan yang tertinggi, ya kita harus loyal. Kita Hmm, berasumsi bahwa pimpinan pasti memberikan yang mengarahkan yang terbaik. mhm. Jadi kalaupun ada apa namanya usulan pemikiran ya kita boleh sampaikan, tetapi putusan akhirnya dari pimpinan. Dan Hmm, itu begitu kita terima putusan itu ya sudah kita laksanakan. hmm. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir tentunya ya doa. Iya. Tadi kan yang cerita 3 pertama ikhtiar, 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 ikhtiar. Setelah itu ya doa. Doa, Pasrahin aja betul, udah Pak. Ya betul. ikhlas. Karena memang kadang-kadang kita sebagai manusia itu keinginannya kan banyak Pak ya. Iya,
tetapi sebetulnya kita lupa bahwa yang tahu yang terbaik untuk kita itu adalah Allah ya Pak ya. Betul, Pak. Iya, jadi baru setelah ini kita tahu, oh iya ini rupanya. Itu saya meyakini yang Pak Marwanto barusan itu. Iya, iya. Dulu waktu saya ditempatkan menjadi programmer, saya kan lihat teman-teman enak banget kerja. Oh iya. Wah, naik Pada kapal. saat itu ya. Pada saat itu, ya kan? Iya, Ya. iya. Tapi belakangan kan baru saya tahu bahwa menjadi programmer juga membentuk saya berpikiran logiknya kuat. Iya. Karena kan kalau bikin program tanpa logik yang kuat, nggak jadi itu Iya, program. betul, betul. Begitu juga di waktu misalnya penempatan di daerah. Kadang-kadang kita mikir, kenapa saya harus di daerah ya? Mhm. Tapi rupanya ada hikmah, yaitu yang barusan Pak Marwanto sampaikan. Iya, Kalau kita jadi pimpinan di daerah, menjadi kepala kantor, menjadi kepala kanwil, itu memang kita dilatih rupanya. Leadership kita, mhm. pengambilan keputusan yang cepat. Karena kan di daerah itu kita, ya pimpinan yang dipercaya, Betul-betul di lapangan gitu ya. dipercaya oleh pimpinan di Pimpinan pusat di untuk pusat. mengatur yang di daerah itu. Lah kan nggak mungkin. Iya. Bentar-bentar kita Lapor ya Pak ya. Dan masalah itu adanya pasti di lapangan, di daerah ya. ya kita putusin di daerah, dan itu leadership terbentuk di situ. Iya, iya, iya. Jadi dengan demikian saya juga men-encourage teman-teman kalau ditempatkan di daerah pasti ada hikmahnya, Betul, pasti ada betul, Pak. hikmahnya. Ya, luar biasa ini. Pak, dalam pengalaman Pak Heru Pak ya, kan Bapak selepas dari STAN dan khusus fokus sekali pada masalah-masalah yang berhubungan dengan custom dan Iya. cukai. Terus Bapak melanjutkan ke UI dan itu manajemen. Iya. Kemudian Bapak melanjutkan lagi ke Inggris, ke Eropa, dan itu law, hukum. Bagaimana Bapak melihat itu sebagai sebuah proses pengembangan diri, Pak ya? Iya, iya. Mengembangkan kapasitas Bapak, dan apakah itu berguna? Ini kan pindah-pindah ini, Pak. Pindah, iya. Pindah dari Pindah coupling itu. ya, pindah coupling itu. Monggo, Pak, gimana, Pak? Kalau saya amati ya Pak Marwanto ya, pertama saya tentunya berusaha sekuat mungkin untuk menyelesaikan ya pendidikan itu sebaik-baiknya. Saya bersyukur ibu saya selalu, kalau urusan pendidikan itu ibu saya nih Pak. Oh, Kalau urusan leadership apa itu biasa saya nyuntuh bapak saya almarhum. ya, ya, ya. Tapi kalau pendidikan itu ibu saya. Ibu saya selalu dorong, sekolah kamu, sekolah. Saya masih ingat bekal yang paling baik ya ilmu, bukan uang. Nah, itu saya sampai sekarang masih ingat. Nah, kalau saya lihat sejarahnya sampai SMA itu menurut saya sekolahnya itu relatif ya Pak Marwanto, gampang lah, mudah ya. Gampang ya. Lulus gitu. Temannya banyak dan sore ada lapangan bola. Itu enak. Jadi pagi sekolah, habis itu kalau ada tugas ke sawah, dan kami di kampung, ya saya selesaikan. Habis asar sudah, itu masa yang bagus. Membahagiakan sekali ya Pak ya. Habis itu karena kan mungkin tuntutan waktu itu sekolah nggak seperti sekarang, jadi ya belajar juga relatif sebentar ya Pak ya. Habis itu sekolah. Tapi begitu masuk STAN, nah ini ternyata saya baru sadar, karena saya nggak ngerti sekolah bea cukai itu apa. Waktu itu saya kebetulan jurusan fisika Pak Marwanto. Kalau SMA waktu itu IPA A1. ya Pak ya? IPA ya Pak ya? IPA. Iya, Kira-kira iya. kalau dulu masih ada fisika, biologi. Nah, saya jurusan fisika. Iya, iya, iya. Oh, mestinya insinyur ya Pak ya? Mestinya insinyur. Insinyur. Itulah kenapa ibu saya menyuruh saya tes ini di teknik. Oh, Teknik sipil. iya, iya, iya. Teknik sipil, teknik arsitek, teknik elektro. Tapi waktu itu nasibnya kan ke sini. Ya itu jalan Allah Pak, itu udah luar biasa. Gitu. Doa ibu, tapi jalannya dari Allah. Jalan. Pak. Nah, dari yang seneng eksak, kemudian masuk ke administrasi, ya Pak, ilmu keuangan negara. Iya, iya. Jadi Keuangan khususnya negara. bea dan Bea cukai. dan cukai. Jadi pelajaran pertama adalah belajar undang-undang, ordonansi bea dan ordonansi cukai. Cukai. betul. Ordonansi bea dan ordonansi cukai. Karena waktu itu belum ada undang-undang cukai ya Pak ya? Belum ada Pak, 95 baru. 95, karena itu saya ingat Pak Edi dulu Pak Iya, yang jadi iya. Nah, salah satu koordinatornya, tokohnya ya. beliau nih. Iya, waktu itu. Ya kan, ada Pak, kalau juga itu Pak Agung
Oh, Pak Agung Permana, Cukai, customnya yang Pak Edi. Pak Edi Jadi ya, dua betul-betul. toko Ya. ini di atasnya Pak Arjo. Nah, eh, dari yang sebelumnya angka-angka menjadi pasal-pasal. Ya, Nah, betul-betul. itu satu perubahan yang drastis. Sebagai anak muda agak shock juga Pak waktu itu. Karena nggak bisa-bisa. Iya, orang eksak itu susah ngapalin biasanya. Iya, tapi saya tidak ingin mengirim message ke adik-adik misalnya bahwa itu terus nggak bisa dipelajari. Ya, ya sebenarnya bisa. Cuman memang harus kerja lebih keras gitu aja. Iya, 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 iya. Jadi semuanya menurut saya tergantung daripada cara kita melihat. Niat Gitu ya. perjuangan dan semangat Iya, ya, Pak ya. kita nggak boleh. Saya bisanya, saya senangnya matematika. Begitu saya ini, saya nggak mau ah. Oh, jangan. Ya, kalau memang sudah ininya gitu ya kita pelajari. Itu adaptif namanya. Iya, 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 betul. Nah, kadang-kadang kan kita itu sebagai anak-anak muda kadang-kadang ada gengsinya juga. Masa kan kita dulu kalau fisika sama IPS, IPA sama IPS suka ledek-ledekan. Iya, iya, iya. Gitu kan. Tapi sebenarnya ya pembelajarannya setelah itu ya memang strugglingnya aduh luar biasa Pak Marwanto. Saya bisa paham itu, Pak. Iya, Iya. iya. Iya, iya. Ya, dan yang tadinya belajarnya relatif lebih singkat menjadi lama karena ngapal-ngapalin. Betul, Waktu betul. itu ulangannya itu sebutkan pasal 1 gitu. Wah, Dan itu iya, mesti iya, harus iya. pas itu, Iya, 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 tahun iya. 88 itu. Iya, Nah, iya. di samping kita kan dari kampung ke stan, Iya. saya sekolahnya udah di Jurangmangu. Oh, Bapak udah di Iya, Jurangmangu ya? Oke, iya, oke. Jurangmangu. Jadi eh, ya mulai ya harus mandiri, sekolah juga struggle gitu dan ya alhamdulillah tapi ya lulus. Iya, iya, luar biasa. Lulus. Lulus. Karena kan itu setiap tahun evaluasinya adalah kalau nggak DO. masuk DO kan, Pak ya? Tingkat 1, tingkat 2 DO. DO, Tingkat iya. 2, tingkat 3 DO. DO, iya. Tingkat 3 enggak lulus. Betul, Dan betul, betul. ada sekitar ya waktu itu teman saya 20%-an, Pak. Oh, banyak ya, Drop. Pak ya? Iya. Jadi kita Jadi, deg-degan tiap tahun. iya. Jadi kalau gitu benar kalau ada yang bilang bahwa sekolah stan itu susah masuk, susah keluar. Masuknya udah susah banget, keluarnya ada DO-DO banyak-banyak. Tapi untungnya saya nggak tahu kalau kompetisinya ternyata sengit. Ya karena milih itu Pak, yang pakai Iya, nggak iya, pakai benar, kacamata betul. sama seneng olahraga. Olahraga. Jadi yang pinter-pinter Betul, sudah ke luar akuntansi biasa. duluan. Di sini Betul. tinggal kita yang seneng olahraga di Tapi, lapangan. iya. Tapi saya kira Pak Heru yang lebih apa inspiratif adalah Bapak tadinya mengurusi bea dan cukai, belajar manajemen, ambil pasca sarjananya kok ambil law. Itu gimana? Itu dipaksa atau karena apa Pak Enggak. tadinya? Atau memang jalan Tuhan betul itu, Pak? Pertama tentunya semua jalan Tuhan Pak. Iya, Saya iya. meyakini betul. Yang kedua, karena saya berpikir begini. Waktu saya di bea dan cukai, saya lihat semua pelajaran sama. Mhm. Ya, pabean dan cukai. Kemudian saya lanjutin ke UI itu manajemen sekolah ekonomi. Mhm. Nah, kemudian setelah saya kerja, ternyata teman-teman semua saya itu belajar ekonomi semua. Karena memang jalurnya ya benar dari ilmu keuangan negara, bea dan cukai, kan nyambungnya ke Nyambung ekonomi. ke ekonomi, betul ya, ya. Benar. Tapi saya mulai tahu waktu itu mulai merasa bahwa kalau kerja di bea cukai itu juga berkaitan dengan masalah hukum. Ada macam-macam. Ada hukum berkaitan dengan kontrak, sampai kepada hukum ya perdata, pidana, itu semua nyampur di situ. Nah kalau bea cukai tidak punya yang paham mengenai itu, nanti arahnya akan ya hanya fokus kepada satu sisi saja. Dan kemudian ini nanti tidak ada yang memikirkannya. Nah dari situ saya punya inisiatif untuk belajar hukum. Nah cuman kan masalahnya di sini kan sudah ekonomi jalurnya Pak. Iya, iya. Nah, waktu itu saya izin ke BPSDM waktu itu. Saya mau sekolah hukum. Memang agak bingung. BPSDM waktu itu masih Pak Wijanarko? Iya. Oh, almarhum ya. Iya. Dan saya sangat bersyukur beliau itu memberikan support. Boleh, gitu kan? Ya pokoknya
ini kan gitu ya. Jadi kemudian sebenarnya problemnya adalah ada nggak universitas yang mau menerima S2 hukum dari jurusan ekonomi Transfer, sebelumnya. iya betul, transfer jurusan. Saya cari Pak Harmanto, hanya ada 2 waktu itu ya, ada 2, yaitu satu di Inggris, di Newcastle, Mhm. satunya di Texas. Oh, Ya. iya iya iya. Nah, tapi saya konfirmasi ke Dikti lebih bagus yang di rankingnya. Newcastle gitu Ya, ya. akhirnya saya pilih Newcastle. Terus ada teman yang satu persiapan juga Pak Marwanto. Nah, teman bea cukai satu. Ini, Cak, mana? Kita Inggris saja, sekolah hukum. Ini bener gini. Ikut dia, ikut syarat. Jadi saya satu kampus ada 2. Iya iya. Iya. Sementara teman-teman yang di Amerika saya perhatikan kalau di email itu, oh lagi ngumpul makan di taman ini, ngumpul lagi off ke sana ke daerah ini. Sementara saya itu, aduh saya tuh dikunci di perpustakaan karena memang saya harus ngejar cerita apa basicnya dari tadinya eksak, Ekonomi, ya betul. ekonomi, Ya. harus bicara hukum. Kira-kira gambarannya gini Pak Maranto. Saya baca 3 kali itu nggak ngerti. Terus akhirnya saya tanya sama ada satu teman Hmm. di sekolahan itu, di apa law school itu. Karena saya udah nggak ngerti, udah mulai frustasi, saya tanya, aku udah 3 kali nih baca ini, kenapa aku nggak ngerti ya? Hmm. Nah, ini bagus nih, ini apa keuntungannya dari lapangan bola nih, Pak Mar. Teman dan networking ya Pak. Ya tidak malu bertanya lah. Iya iya iya. Ya kita kan nggak usah gengsi, nggak Iya. ngerti banyak, memang nggak ngerti. Ya udah saya tanya, terus dia memang dari hukum dia, dari hukum. Terus dia tanya satu pertanyaan yang fundamental bagi saya. Kamu, loh kenapa kamu nggak ngerti? Oh iya, saya nggak ngerti. Ini kesimpulannya apa? Ini apa nih kesimpulannya? Jadi dalam pikiran saya berusaha membaca artikel itu menyimpul satu kesimpulan aja, satu Hmm. kesimpulan. Dan tentunya sulit dihukum di bidang Ya hukum betul betul. karena pandangannya bisa dari Macam-macam macam-macam dengan angle yang dengan yang berbeda-beda. berbeda, Ya. dengan dasar hukum yang juga berbeda. Beda-beda betul. Dari situ Pak Marwanto saya mulai Hmm. berubah cara pandang saya. Oh, menyikapi sesuatu tidak mesti harus satu kesimpulan. Betul betul ya. Setelah itu agak lancar. Iya 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 iya. Sekolahnya agak lancar itu. Meskipun belum lancar juga. Karena kan sekolahnya pakai bahasa Inggris, Pak Iya Marwan. iya itu Pak itu. Itu yang Sudah tadinya saya heran itu Pak. sudah sekolah hukum pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Karena sekolahnya di Inggris. Si Inggris. Karena nggak ada jurusan Indonesia. Kan pikiran kita sekolah hukum di sini aja susah. Iya, Ya iya kan, Pak. pakai bahasa Indonesia aja Betul, susah. Pakai betul. bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah selesai. Selesai. Dan meskipun ya tentunya dengan segala keterbatasan. Nah, hikmahnya saya lihat itu dari kan Bapak tadi ini couplingnya pindah-pindah ini. Ada hikmahnya yaitu wawasannya menjadi lebih luas. Betul, betul, Jadi betul ya. saya bisa melihat dari sisi ekonomi, bisa juga dari sisi hukum, Mm, mm, mm. bisa juga dari sisi ya yang lebih mungkin logik-logik gitu. Ya, urusan sampai SMA kan senengnya matematika, Matematika fisika, eksakta ya Pak ya ya. eksakta. Terus kerja juga waktu itu juga alhamdulillah muter-muter Pak Marwanto. Iya ya. Nah, dan saya bersyukur itu tour of duty. Jadi saya bersyukur ke pimpinan yang menempatkan saya di beberapa titik. Itu saya kira Pak merupakan inspirasi yang luar biasa karena itu Pak Heru kan ambil risiko itu Pak. Iya. Karena gini Pak, sekolah di luar negeri itu kan persyaratan bahasa Inggrisnya ada. Apakah TOEFL atau Iya, IELTS gitu ya iya, Pak ya. iya. Dan kalau untuk ekonomi dan hukum itu kalau TOEFL-nya lebih tinggi tuh Pak. Iya, iya. Harus lebih tinggi gitu. Iya, iya. Saya ingat betul ada teman dulu yang seangkatan saya sekolah, kemudian dia orang ekonomi tapi kemudian ambil hukum, itu TOEFL-nya di beberapa universitas di Amerika
mensyaratkan nilai grade yang Ya, lebih tinggi iya memang gitu. betul. Memang betul, Pak. Betul ya. Saya kira itu betul dan itu berguna pada saat sekolah memang. Jadi kita harus melihatnya bahwa syarat itu bukan supaya kita ini, karena memang tuntutannya nanti kalau syarat itu nggak dipenuhi, ya memang sulit. Sedangkan kita aja yang sudah memenuhi syarat itu aja masih betul-betul berjuang. Betul. Nah, jadi memang ya kita mesti harus, ya kalau ada syarat-syarat itu ya memang pasti ada tujuannya yang kita penuhi, tidak boleh kita ngakali. Iya. Karena untuk kepentingan kita juga. Betul. Saya kira ini inspirasi yang luar biasa Pak Heru. Perjuangan itu berarti ditambah lagi dengan berani mengambil risiko gitu ya Pak ya, dengan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang deh, dengan perjuangan dan segala macam. Nah, selepas dari Inggris Bapak kembali itu ditempatkan ke mana waktu itu? Waktu itu saya jadi kepala seksi di Bogor. Oh, Jadi sempat di kantor pusat sebentar, terus saya jadi kepala seksi di Bogor. oh Iya. Jadi ngurusi itu lapangan ya Pak ya, kalau di Bogor lapangan, itu lapangan kan Pak? lapangan. Karena saya harus ngurusi supporting kepada kawasan-kawasan berikat untuk industri. Ya, kemudian Bapak kan eselon 3 di beberapa KPBC ya Pak ya. Kemudian menjadi tenaga pengkaji dan saya kira dari tenaga pengkaji Kanwil di Makassar, kemudian direktur penerimaan dan dirjen ya Pak ya. Fasilitas dulu. Oh, fasilitas dulu sempat dulu, ya. Direktur fasilitas, baru direktur penerimaan, baru dirjen. Oh. Dan dalam usia 45 tahun saya kira ini untuk ukuran yang lain pun di Kementerian Keuangan masih cukup muda. Jadi ini saya kira sebuah karya yang luar biasa. Kembali lagi doa ibu dan jalan Allah. Jadi saya bisa membayangkan betapa bangganya ibu dan bapak di sana gitu ya, melihat Pak Heru sekarang sukses karena hasil didikan beliau luar biasa. Nah, Pak Heru selama di Bea Cukai, Pak Heru kan sebagai dirjen pun udah 5 tahun itu, di samping pengalaman-pengalaman yang lain. Pak Heru ada sesuatu pengalaman yang berkesan gitu Pak, yang bisa di-share sehingga ini menjadikan pengalaman bagi anak-anak muda yang sedang meniti karier ini. Karena begini Pak Heru ya, di mata publik Bea Cukai itu adalah institusi yang sangat unik di Kementerian Keuangan. Betul. Bea Cukai sama pajak terus terang. Iya. Yang itu kan sebetulnya bukan rumputnya Treasury, bukan rumputnya Bendahara Umum Negara sebetulnya gitu Pak. Iya. Namun demikian kemudian itu menjadi tugas Pak Heru waktu itu, dan di antara eselon 1 di Kementerian Keuangan, Bea Cukai itu waktu saya masih baru masuk di Kementerian Keuangan Pak, institusi yang memang sangat berbeda eselon 1-nya, dan bahkan kalau boleh disebut itu institusi yang paling menonjol lah itu kepopulerannya gitu Pak ya. Iya. Karena perannya dan kemudian karena tugasnya, karena karakternya, seragamnya pun kan masih seragam semi militer kan Pak ya. Nah, oleh sebab itu tidak mudah sebetulnya memimpin Bea Cukai. Jadi monggo Pak, ini pengalamannya bagaimana ini Pak?